Halo guys, selamat datang channel Bang Nime. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang 10 anime di mana MC-nya terpaksa bergabung dengan suatu klub, atau dari awal sudah bergabung dengan suatu klub. Tapi sebelum lanjut, silakan kalian subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Number 1. Seitokai Yaku Indomo. Sekolah SMA Osai adalah sekolah khusus perempuan yang saat ini telah berubah menjadi sekolah campuran. Suda Takatoshi merupakan wakil ketua OSIS dari SMA Osai. Dia ditunjuk ketika hari pertamanya di SMA Osai oleh ketua OSIS sendiri. Walau sebenarnya dia terpaksa menjadi wakil ketua OSIS karena di waktu itu dia langsung ditunjuk menjadi wakil ketua OSIS oleh ketua OSIS SMA tersebut, yaitu Amaku Sashino, sebagai permintaan maaf karena telah membuat Suda terlambat untuk masuk. Number 2. Yahari Ore no Sensure Love Comedy wa Machigattairu. Hikigaya Hachiman merupakan seorang anak SMA yang waktu hari pertamanya saat SMA dia tidak masuk dikarenakan kecelakaan. Suatu hari dia diminta untuk mengerjakan tugas dari gurunya tentang cerminan masa SMA. Tapi yang ditulis Hikigaya adalah sesuatu yang dianggap menghina oleh gurunya. Pada waktu itu Hikigaya berniat menulisnya kembali dan gurunya memintanya untuk ikut dengannya ke suatu ruangan dan memintanya untuk bergabung dengan klub tersebut sebagai hukuman dari gurunya. Pada awalnya Yuki Noshita menolak Hikigaya untuk bergabung, tapi guru tersebut mengatakan jika itu merupakan permintaannya, dan akhirnya Yuki Noshita setuju dan membiarkan Hikigaya untuk bergabung ke klub relawan. Number 3. Gejebu bercerita tentang suatu klub di mana di ruang klub tersebut memiliki anggota sebanyak 5 orang, yang anggotanya terdiri dari 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kiyoya yang saat ini dipanggil Kyoro merupakan satu-satunya laki-laki di klub tersebut, dan di klub tersebut mereka menghabiskan hari-hari dengan bersantai, memainkan permainan bersama, tertawa bersama, dan banyak hal menarik terjadi di klub tersebut. Number 4. Seitokai no Ichizun. Para anggota dewan mahasiswa dipilih berdasarkan kepopuleran mereka di sekolah. Hasilnya, semua anggotanya adalah perempuan, kecuali Sugisaki Ken yang belajar sangat keras dan berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi anggota dewan mahasiswa. Ken sendiri memiliki impian untuk menjadikan semua anggota dewan mahasiswa sebagai bagian dari haremnya. Number 5. Defrag. Kazama merupakan seorang anak berandalan di SMA Fujo. Ketika di sekolah, dia melihat ada ruang yang terbakar api dan masuk ke dalam untuk memadamkannya bersama dengan temannya. Tapi setelah itu, teman dari Kazama dibuat tidak sadarkan diri. Setelah itu, Kazama melarikan diri dari klub itu. Tapi pada akhirnya dia tertangkap dan dipaksa untuk bergabung dengan klub mereka. Kazama pun setuju untuk bergabung dan menyerahkan surat pendaftaran dirinya. Tapi sebenarnya dia tidak berniat untuk bergabung dan akan mengambil surat tersebut sebelum sampai di tangan guru. Tapi dia gagal karena dia tidak menyadari jika ada guru di ruang klub tersebut. Karena panik, dia mengambil kertas pendaftaran tersebut dan melarikan diri, di mana dia tidak sengaja melompat dari lantai 2. Tapi sebelum terjatuh, dia ditarik oleh anggota klub tersebut. Dan pada akhirnya, dia bergabung dengan klub perancang game karena terbawa suasana. Number 6. Kepeki dan si Aoyama-kun. Aoyama merupakan seorang pemain sepak bola
yang sangat gila dengan kebersihan. Sampai-sampai dia tidak membiarkan orang lain untuk dapat menyentuhnya karena dia tidak ingin kotor. Bahkan sebelum memulai permainan sepak bola, dia mandi terlebih dahulu. Dan setelah selesai dia mandi lagi. Saat dia masuk SMA, dia bergabung dengan klub sepak bola SMA Fujimi yang gagal setiap tahunnya ketika babak penyisihan. Karena dia memiliki suatu alasan kenapa dia memilih untuk bersekolah di SMA Fujimi tersebut dan bergabung ke dalam klub, yaitu karena di sekolah tersebut menggunakan baju sepak bola dengan warna kesukaan Aoyama, yaitu putih. Number 7. Yamada-kun and the Seven Witches. Cerita ini dimulai ketika Yamada terjatuh menimpa Shiraishi. Di waktu itu mereka pingsan dan ditaruh di UKS. Ketika Yamada bangun, dia terkejut karena berada di dalam tubuh Shiraishi dan mencari Shiraishi yang berada di dalam tubuhnya. Di saat itu Shiraishi berada di dalam kelas dan mengatakan jika dia tidak ingin berganti tubuh karena ingin mengikuti pelajaran. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu sepulang sekolah untuk bertukar tubuh kembali dengan melakukan cara yang sama sebelum tubuh mereka bertukar. Tapi hal itu tidak berhasil dan mereka terus mencobanya, tapi hasilnya tetap sama saja. Dan Shiraishi mengatakan jika sebelum pingsan mereka sempat berciuman dan akhirnya mereka mencobanya dan kembali ke tubuh mereka. Di saat itu mereka dipergoki oleh seseorang dan meminta mereka untuk bergabung dengan klub supernatural untuk mengungkap misteri kekuatan penyihir dan mencari tahu siapa saja orang yang memiliki kekuatan penyihir dan alasan kenapa mereka memiliki kekuatan tersebut. Number 8. Hyoka. Hotaro merupakan anak antisosial yang tidak bergabung dengan klub manapun dan berusaha untuk tidak menonjol karena Hotaro tidak menyukai suatu hal yang merepotkan. Pada saat SMA-nya, Hotaro terpaksa bergabung dengan klub sastra klasik karena itu merupakan permintaan dari kakaknya. Ketika pertama kali Hotaro memasuki ruang klub, Hotaro bertemu dengan Chitanda yang berniat untuk bergabung dengan klub sastra. Di waktu itu, Hotaro berniat untuk pulang dan meminta Chitanda untuk menutup pintu ruang klub, di mana di saat itu Chitanda mengatakan jika dia tidak memiliki kunci ruang klub, yang membuat Hotaro bertanya-tanya bagaimana bisa Chitanda masuk ke dalam ruang klub tersebut ketika ruangan tersebut terkunci. Akhirnya percakapan pun dimulai, di mana Hotaro, Chitanda, dan Satoshi mengenai ruang tersebut dan Hotaro berhasil memecahkannya. Karena berhasil memecahkan misteri tersebut, Chitanda meminta tolong kepada Hotaro untuk membantunya mencari tahu tentang pamannya. Number 9. Grand Blue. Kitahara Iori merupakan seorang mahasiswa baru yang memutuskan kuliah dan tinggal di tempat pamannya. Ketika Iori pertama kali memasuki toko tempat tinggal pamannya, pemandangan yang pertama kali dia lihat adalah sebuah adegan di mana seorang pria melepaskan celana dalamnya. Karena panik, Iori lari dari tempat itu, sedangkan pria telanjang tersebut mengejar Iori untuk memasukkannya ke dalam klub. Dikarenakan Iori merupakan seorang mahasiswa baru yang masih belum masuk ke dalam klub manapun, dan akhirnya Iori terpaksa masuk ke dalam klub tersebut yang merupakan klub menyelam dan ikut ke dalam pesta minum mereka, yang mengakibatkan Iori ketika hari pertamanya masuk ke dalam universitas dicap sebagai orang mesum karena tidak memakai pakaian, dan pada akhirnya menyeret satu orang murid baru untuk masuk ke dalam klub tersebut untuk dijadikan sebagai pengalihan agar Iori dapat melarikan diri. Tapi tetap saja dia gagal untuk melarikan diri dan bergabung ke dalam klub penyelam. Number 10. Bento. Untuk mendapatkan bento setengah harga, banyak orang bertarung untuk mendapatkannya, termasuk Sato yang sangat menginginkan bento setengah harga. Ketika pertama kali dia mengambil bento tersebut, dia dipukuli oleh banyak orang yang menginginkan bento setengah harga.
dan pada akhirnya dia gagal mendapatkannya dan membeli makanan ringan untuk dijadikan makan malamnya. Dan hal itu terjadi lagi ketika dia berniat mengambil bento setengah harga di hari selanjutnya, di mana dia dipukuli oleh banyak orang yang berebutan bento tersebut. Ketika dia sedang berebutan bento, dia bertarung dengan salah satu seorang senior di sekolah yang sama dengan Sato. Di saat dia kalah melawan senior tersebut memintanya agar menemuinya di ruang klub untuk bergabung dengan klub pencari bento setengah harga dan mengajari Sato cara mendapatkan bento setengah harga tersebut. Baiklah, sekian video kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.